Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak warai carane beda nih antara Al-Quran karo hadis Qudsi. Kan gini, kalam Allah yang diturunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad niku ada dua, satu Al-Quran terus yang kedua hadis Qudsi. Itu pasti beda keduanya. Jadi gini, ini saya buka keterangannya di kitab Al-Manhajiyah fi Ulumil Quran. Jadi gini, kalau Al-Quran itu bersifat ijaz itu lidhoifilil kufar atau untuk melemahkan orang-orang kafir. Itu Quran bersifat ijaz. Terus yang kalau masalah hadis Qudsi itu tidak ada sifat ijaznya. Nah, yang kedua, masalah perbedaan antara Al-Quran dan hadis Qudsi. Al-Quran itu periwayatannya secara mutawatir dan bersifat kote al-subut. Kote al-subut itu dipastikan keberadaannya. Nah, kalau hadis Qudsi itu periwayatannya bersifat ahad. Nanti masalah status bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan. Itu hadis Qudsi. Terus yang ketiga, Al-Quran itu tidak bisa sama idhofahkan ke Rasulullah. Akhirnya nanti kalau dikutip itu pasti qallallahu ta'ala. Tapi kalau hadis Qudsi itu bisa sampai mengidhofahkan ke Rasulullah. Akhirnya nanti dalam periwayatannya kadang seorang rawi itu berkata kalau masalah hadis Qudsi biasanya gini, qala Rasulillah fiyarwihi anillah. Itu hadis Qudsi. Pengidhofahannya bisa sama sandarkan ke Rasulullah. Tapi kalau Al-Quran itu idhofahnya nggak bisa sama sandarkan ke Rasulullah. Sehingga nanti kalau dikutip seperti di syarah-syarah Alfiyah itu biasanya kan qallallahu ta'ala. Tapi kalau hadis Qudsi itu biasanya qala Rasulillah fiyarwihi anillah. Itu hadis Qudsi. Terus yang selanjutnya masalah perbedaan. Kalau Al-Quran itu dari teks, dari lafaz itu murni dari Allah, lalu Rasulullah menyampaikan itu lafadznya juga murni seperti yang diterima dari Allah. Ini Quran. Antara lafaz dan maknanya itu dalam menyampaikan Kanjeng Nabi persis yang disampaikan Allah. Ini Al-Quran. Nah, kalau hadis Qudsi itu Allah menyampaikan maknanya, tapi nanti Rasulullah ketika dawuh nih, ketika Rasulullah berkata kembali, maka lafadznya beliau membuat sendiri. Sehingga dalam sholat sampean nggak sah ketika atau nggak boleh menggunakan hadis Qudsi, harus menggunakan bacaan dari Al-Quran. Itu salah satunya. Dan kalau potongan dari Al-Quran itu dinamakan ayat, tapi kalau hadis Qudsi tidak ada sebutan demikian. Maka ini perbedaan yang tertera di kitab Al-Manhajiyah fi Ulumil Quran halaman 22. Itu perbedaan antara Quran dan hadis Qudsi.